apabila di video sebelumnya saya membahas tentang konsep implementasi otomatisasi akuntansi dengan bahkan seperti berikut, bagaimana menyeimbangkan antara prosedur akuntansi, aplikasi akuntansi, dan sistem akuntansi. Kemudian saya juga mencontohkan beberapa jenis aplikasi akuntansi, baik itu desktop based atau mungkin web based atau mungkin juga Android. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa hal yang harus disiapkan untuk memulai menggunakan aplikasi akuntansi. Beberapa hal yang harus disiapkan untuk memulai menggunakan aplikasi akuntansi. Yang pertama adalah usaha tersebut harus memiliki yang namanya chart of account. Apa itu chart of account? Mungkin kalian yang mungkin memang belum pernah tahu sama sekali tentang akuntansi, mungkin bisa nanti berdiskusi dengan teman-teman yang paham tentang chart of account. Chart of account atau kode akun ini adalah kunci mendasar untuk bisa menggunakan aplikasi akuntansi. Karena mengapa? Kuncinya di kode akun. Setiap transaksi yang akan kita lakukan, setiap pencatatan yang akan kita lakukan, pasti ujung-ujungnya adalah kuncinya ada di kode akun atau chart of account. Karena setiap transaksi penjurnalan yang dicatat adalah bukan hanya uangnya, tetapi pos dari uang atau nilai-nilai tersebut masuk ke akun apa. Karena dari akun yang ada, dari chart of account yang sudah ada, nanti akan menjadi acuan utama untuk membuat pelaporan keuangan. Nah, nanti kita akan bahas terakhir. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki ketentuan cut off atau tutup buku atau mungkin penutupan pelaporan di akhir periode akuntansi yang jelas. Mau penutupan pelaporan keuangan per periodenya bagaimana? Jadi periode akuntansi itu adalah rentang waktu yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Jadi di akuntansi ada satu kunci yang memang juga harus difahami selain chart of account tadi, yaitu adalah periode keuangan. Periode keuangannya pelaporannya seperti apa? Umumnya yang digunakan adalah bulanan. Setiap bulan harus tutup buku, kemudian dibuatkan laporan keuangannya. Ada juga perusahaan yang melakukan pelaporannya secara triwulan atau mungkin bahkan tahunan. Tetapi pada umumnya adalah setiap bulan perusahaan melakukan tutup buku untuk berikutnya melakukan transaksi yang terjadi di bulan berikutnya. Kemudian ada juga perusahaan yang melakukan pelaporan tahunan biasanya, tetapi pelaporan tahunan itu yang memang berhubungan dengan instansi luar atau eksternal, pemerintah, pajak, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu yang harus difahami. Yang pertama adalah chart of account, kemudian harus ada ketentuan tutup bukunya menggunakan periode akuntansinya yang berapa, yang bulanan atau triwulan atau mungkin tahunan. Kemudian juga harus memiliki ketentuan saldo awalnya, cut off-nya mulai kapan. Nah, karena mengapa dengan saldo awal atau di sini saya singkat menjadi SAWAL ya, saldo awal. Di sini harus memiliki ketentuan yang jelas. Karena dari saldo awal nanti akan bisa dijadikan acuan untuk data laporan posisi keuangan atau mungkin yang dulu namanya adalah neraca. Pada dasarnya adalah sama. Kemudian juga harus nanti memiliki saldo awal untuk buku pembantu utang ya, baik itu per suppliernya atau mungkin per pelaporannya. Kemudian juga ada buku pembantu piutang, itu yang per customer. Nah, dari saldo awal yang ada nanti akan menjadi acuan untuk aplikasinya. Karena mengapa? Saat kita mulai menerapkan aplikasi akuntansi seperti bagan yang ada di awal yang sudah saya jelaskan di bagan berikut. Nah, di sini saat kita mulai menggunakan aplikasi akuntansi, di sini pasti kita sudah harus memiliki prosedur akuntansi. Prosedur akuntansi ini bukan hanya dirancang, mungkin harusnya sudah berjalan, tetapi masih manual. Nah, saat mulai menggunakan atau mengarah ke sistem akuntansi di mana akuntansinya yang terotomatisasi, apapun itu caranya, baik menggunakan aplikasi akuntansi yang sudah jadi ataupun mungkin merancang dari nol aplikasi akuntansinya kemudian diharapkan bisa menerapkan akuntansi otomatisasinya. Nah, di sini semua harus ada transisinya. Aplikasi yang akan digunakan di sini menentukan. Nah, harus ada cut off.
cut off bagaimana? Jadi contoh di sini kita ingin menggunakan aplikasi akuntansinya itu pada bulan Maret. Nah, berarti kita harus menyiapkan apa? Saldo awal yang sudah menjadi pelaporan per akhir Februari untuk bisa dijadikan saldo awal per bulan Maret. Karena mengapa cut off-nya adalah di bulan Maret? Dimulainya adalah bulan Maret. Jadi di sini harus ditentukan dengan tool penerapannya, penggunaan aplikasi ini dimulai dari mana. Karena baik kita saat menggunakan metode yang seperti ini, tiba-tiba kita harus menggunakan aplikasi akuntansi yang sudah ada, di sini harus memiliki saldo awal. Karena mengapa? Setiap periode pelaporan berikutnya saat sudah menggunakan sistem akuntansi yang sudah berjalan secara otomatisasi, di situ nanti sistem aplikasi akuntansinya bisa menyesuaikan dan tinggal melanjutkan dari data yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas menu ya, menu atau fitur untuk setting atau master otomatisasi sistem informasi akuntansi. Sebetulnya semua aplikasi memiliki cara yang berbeda-beda, cuman kali ini kita coba untuk melihat secara umum. Pembahasan ini akan saya bahas di video berikutnya, jadi pantau terus. Sampai ketemu di video berikutnya yang membahas tentang menu atau fitur setting dan master untuk otomatisasi sistem informasi akuntansi.